Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Ketemu lagi nih sama saya Novelia Ramadhani yang akan membimbing jalannya podcast dengan tema Piye Enak Zamanku Toh Bapak Soeharto Masa Orde Baru. Sebelumnya saya akan menjelaskan nih apa itu Orde Baru. Jadi Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pada pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto. Nah, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Bapak Soekarno. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Untuk membahas tentang Orde Baru nih, saya butuh bantuan dari kalian semua. Jadi kita kenalan dulu ya. Pertama yaitu dari tim kontra. Dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Azra Ramadhani, absen 6 dari tim kontra. Halo semuanya, saya Sarul Trianugrah Hidayat, absen 31 dari tim kontra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Hayu, absen 35, saya dari tim kontra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanisa, absen 1 dari tim kontra. Oke, berikutnya yaitu dari tim pro. Halo semuanya, nama saya Faiz Agil Roid, absen 11, saya dari tim pro. Halo semuanya, nama saya Muhammad Agastia, absen 21 dari tim pro. Halo semuanya, nama saya Dewi Mulyaningsi, absen 8 dari tim pro. Halo semuanya, nama saya Rever Viani Putri, absen 28 dari tim pro. Ya, oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, sebelum membahas Orde Baru nih, saya punya meme yang mau saya tunjukin ke kalian semua. Oke, saya mau denger nih pendapat dari kalian mengenai meme tersebut. Pertama yaitu dimulai dari tim pro. Menurut kami dari meme tersebut memang tidak jauh dari realita yang ada pada masa Orde Baru di mana dipimpin oleh Bapak Soeharto. Memang banyak hal-hal positif dan menguntungkan bagi Indonesia yang ada saat itu masih baru-baru merdeka. Ya, terima kasih. Berikutnya saya mau minta pendapat dari tim kontra. Menurut kami, mengenai meme tersebut sangat jauh dari realita yang ada pada zaman saat itu. Pada saat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Soeharto memanglah bagus dan baik dalam memimpin. Akan tetapi terlalu banyak kontroversi dan banyak sekali masalah pada zaman itu. Masalah yang paling banyak kita ketahui itu kerusuhan tahun 1998. Wah, baik, terima kasih. Sebelum dilanjutkan, saya punya tayangan mengenai tanggapan dari seorang guru tentang masa Orde Baru yang tentunya sudah dialaminya. Sebelumnya Bapak pasti pernah mengalami masa Orde Baru yang pada masa itu terdapat banyak demonstrasi dari mahasiswa. Apa saja yang Bapak ketahui mengenai keadaan pada masa itu? Saat itu tahun 1998 terjadi krisis moneter. Krisis moneter itu terjadi akibat adanya ekonomi yang morat-marit. Ekonomi morat-marit itu awalnya dari ketidakpercayaan publik terhadap waktu itu Presiden Soeharto. Karena publik atau masyarakat atau warga negara menganggap Presiden Soeharto tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai presiden secara adil, yang akan disebut waktu itu ada semacam sebutan KKN, panjang dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akhirnya terjadi kesemrautan ekonomi, rakyat kelaparan,
tempe, mau beli tempe ngantri, mau beli minyak sayur ngantri, mau beli susu ngantri, bahkan beli sabun, mandi, sabun cuci, semuanya ngantri karena nggak ada. Inflasi, harga tinggi, barang yang dibeli tidak ada. Harga barang itu pada naik semuanya, tetapi barang yang dibeli nggak ada. Akhirnya apa? Masyarakat ya makin nggak percaya, terjadilah chaos kalau bahasa ininya. Bahasa politiknya mungkin ya, chaos, terjadi penjara di mana-mana, tokoh-tokoh dijarah, sasarannya ya diskriminasi, yaitu orang-orang warga Indonesia yang keturunan Tionghoa. Diambillah tokoh-tokoh itu barang-barangnya, kulkas, mesin cuci, apapun yang dijual elektronik diangkut, dicuri, mau motor diambil motornya, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Keamanan saat itu sudah tidak berdaya, tidak kondusif. Bahkan polisi yang ada aja tidak mampu. Setiap ada polisi di tengah jalan, misalnya di perapatan lampu merah, pasti dikeroyok, dipukuli. Saat itu mahasiswa saja sudah tidak percaya sama polisi. Masyarakat atau mahasiswa itu percaya cuma pada satu, angkatan laut. Mereka pada sembunyi. Yang tragisnya, setelah diambil barang-barang dari toko-toko yang keturunan Cina itu, dibakar tokonya, dan bila perlu di situ ada penjaga tokonya perempuan diperkosa. Jeleknya di situ, ya sudah ngambil barang-barang dibakar, dianiaya lagi orangnya. Kalau yang laki-laki dibakar juga sekalian, yang perempuan biasanya diperkosa. Itu saat itu lagi mencekam. Ya, itu yang Bapak alami. Gitu. Lalu selain dampak buruk yang Bapak ketahui, apakah ada dampak baiknya ketika pada Bapak Soeharto menjabat? Sebenarnya Pak Harto itu bagus, baik. Tapi kembali lagi, kalau seorang pemimpin itu memimpin terlalu lama akan terjadi penyimpangan pasti. Pak Harto itu punya konsep yang bagus. Ada namanya repelita rencana pembangunan 5 tahun. Setiap 5 tahun dievaluasi, ada pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Hebatnya Pak Harto di situ. Tapi karena terlalu lama, akhirnya si namanya kronik-kroniknya. Jadi pengikut-pengikutnya lah, orang-orang yang dekat-dekat sekitarnya itu memanfaatkan kelemahan Pak Harto yang mungkin pengawasan semakin kurang. Terjadilah korupsi. Bagus, hebat Pak Harto itu, cuma ya itu tadi pengawasannya. Terlalu lama, jadi akhirnya terjadi penyimpangan. Kalau rencananya sih bagus Pak Harto itu, brilian dan cerdas Pak Harto. Itu yang Bapak ketahui, kelebihan dari Pak Harto. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, seperti yang sudah ditampilkan nih, menurut tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Budianto selaku guru yang mengalami masa Orde Baru, beliau mengatakan bahwa pada masa itu terjadi penjarahan yang terbilang cukup serius. Saya ingin dengar nih pendapat dari tim kontra. Dipersilahkan. Iya benar, apa yang tadi sudah disampaikan bahwa masa Orde Baru ini benar-benar puncaknya kerusuhan di mana banyak demo dari para mahasiswa. Benar, salah satunya yaitu kerusuhan Mei 1998. Hal ini terjadi dikarenakan adanya krisis finansial dan ekonomi yang dialami Indonesia, sehingga membuat para mahasiswa ini ingin menurunkan Soeharto dari jabatannya. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya saya mau dengar pendapat dari tim pro. Dipersilahkan. Pada awal pemerintahan Bapak Soeharto ini sebenarnya memang sudah dihadapkan pada masalah ekonomi akibat dari masa Orde Lama yang menyebabkan inflasi mencapai 650% yang sampai mengakibatkan semua harga kebutuhan itu naik. Tetapi Bapak Soeharto ini mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan adanya ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Jika memang seperti itu, kenapa sampai bisa terjadi kerusuhan dikarenakan masalah ekonomi? Itu terjadi karena masyarakat tidak sabar dan terus-menerus mendesak Bapak Soeharto untuk turun dari jabatannya. Iya, hal itu terjadi karena masyarakat tidak puas dengan hasil kinerja Bapak Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Baik, cukup ya, terima kasih. Berikutnya nih ada video dari tanggapan dari para masyarakat umum dan orang tua yang mengalami masa Orde Baru. Kita simak terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu pasti sudah mengalami zamannya Pak Soeharto menjabat nih, yaitu masa Orde Baru. Kira-kira apa saja yang Ibu tahu mengenai masa Orde Baru yang dipimpin Pak Soeharto? Pada pemimpin Pak Soeharto pada masa Orde Baru itu enak. Soalnya Pak Soeharto itu tidak menekan kepada masyarakat untuk
Tidak diharuskan untuk ini. Jadi Pak Soeharto itu waktu zaman Pak Soeharto yang ibu rasakan ya itu tidak sesulit sekarang. Pada zaman Soeharto itu segalanya serba enak. Kalau ada apa tidak semasa sekarang kan sulit untuk ini. Kalau pada zaman Soeharto itu enak. Beras tidak mahal, makanan tidak ada yang naik, semuanya dijamin sama Pak Soeharto pada zaman Pak Soeharto yang ibu tahu. Lalu jika dibandingkan dengan zaman sekarang, Ibu lebih suka masa Orde Baru atau masa sekarang, Bu? Pak, kalau dibandingkan enak zaman Orde Baru daripada masa sekarang. Kalau sekarang terbuka semuanya. Memang lagu Pak Soeharto tidak terbuka. Ya, tapi kalau sekarang terbuka semua, tapi sulit sekarang. Sulitnya itu sekarang lebih sulit. Jadi waktu zaman Pak Soeharto sih tidak ada hak asasi gitu ya. Tidak ada apa tuh yang buat zaman-zaman dulu tuh keluar semua gitu. Sekarang sih ada semua keluar semua, tahu semua jadinya. Tapi pada zaman Pak Soeharto kita tuh dimanjakan. Terima kasih, Bu. Kami di sini ingin sedikit mewawancarai Bapak tentang masa Orde Baru. Pertanyaannya yang pertama itu ya, hal apa saja yang Bapak ketahui tentang masa Orde Baru dari bidang politik, ekonomi, ataupun pendidikan? Kalau di bidang politik yang saya tahu dulu pada zaman Orde Baru, yang masa-masa terakhir ya, yang saya tahu, itu cuma ada 3 partai dulu sih. Cuma ada Partai Golongan Karya, Persatuan Pembangunan, P3, sama PD Perjuangan. Tentunya dalam hal mengenai berpolitik berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah jauh lebih luas. Untuk bidang ekonominya? Kalau ekonominya sebenarnya sebelum krisis moneter itu, sepengetahuan saya, pembangunannya juga banyak pembangunan, malah bagus, termasuk yang pembangunan yang bagus lah. Memang ada kekurangannya pasti ya, setiap zaman ada kelebihan kekurangannya. Nah, dalam bidang pendidikan tersebut kan pasti ada perbedaannya sangat jauh, Pak. Zaman dulu teknologinya tidak sebagus sekarang. Zaman dulu ya ketika Bapak diajar oleh guru Bapak, tidak ada yang pakai PowerPoint. Iya, betul. Iya, tidak ada. Informasi yang didapatkan oleh saya selaku murid juga terbatas. Hanya dari guru ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Ya, tidak seperti kalian sekarang. Kalian sekarang bisa mengakses semua informasi di dunia ya lewat internet itu. Ya, jadi mungkin pasti berbeda ya, tidak mungkin akan sama, dan harusnya zaman sekarang harus lebih baik. Ya, kalau sampai zaman sekarang lebih buruk daripada zaman lalu ya salah berarti. Tetapi ya sistem pendidikan Indonesia baik juga. Apa buktinya? Buktinya menteri-menteri yang sekarang menjabat, pemimpin yang sekarang menjabat, baik dari tingkat desa, tingkat kecamatan, provinsi, kan produk pendidikan masa lalu. Ya, kalau jelek berarti yang sekarang juga pada jelek. Sekarang misalkan Pak Joko Widodo kan produk pendidikan zaman dulu juga, Pak Orban. Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan sekarang semuanya kan produk zaman dulu. Nah, bedanya apa? Bedanya mungkin kurikulumnya yang digunakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi apa aja sih yang Bapak rasakan atau yang Bapak ketahui perbedaan dari masa Orde Baru sampai sekarang? Sebenarnya gini, setiap kepemimpinan Indonesia semuanya presiden baik. Kita sebenarnya nggak bisa membanding-bandingkan. Jadi banding-bandingkan ya. Nah, tantangannya juga pasti berbeda. Zaman Pak Harto itu mulai membangun. Zaman dulu Pak Harto itu ya ada bagusnya, ada kurangnya pasti ya. Bagusnya dulu itu diantaranya pertama pembangunannya itu ada namanya, kalau gampangnya sih rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ada repelita, rencana pembangunan 5 tahunan, ya 5 tahunan. Apalagi presidennya sama, jadi programnya terus berlanjut.
Ya. Perbedaannya pertama dari segi kebebasan berpendapat. Sekarang jauh lebih bagus lah. Walaupun ya kalau zaman dulu itu benar-benar kita tuh ibaratnya harus hati-hati kalau ingin menyampaikan pendapat. Jangan sampai kita salah mengucap. Tapi memang kenapa mungkin kebebasan berdapatnya mungkin lebih enak sekarang? Karena mungkin ada peraturan yang berubah. Yang kedua karena media yang kita gunakan lebih banyak sekarang. Tapi memang ada jeleknya sekarang juga, ada kurangnya. Karena udah bebas, yang jadi bukan pemerintahnya ya, kitanya sendiri. Sudah bebas, kita kadang tidak sadar bahwa kebebasan kita tuh terikat oleh kebebasan orang lain juga. Kalau dari segi ekonomi ya memang sekarang lebih maju, ya. Terus juga alhamdulillah sekarang pemerataan pembangunan sudah mulai merata, bahkan di Papua pun sudah dibangun jalan yang bagus. Di Sumatera sekarang mau ada jalan tol lintas Sumatera gitu ya. Gitu, terus harga BBM juga sudah sama kalau nggak salah di Papua, tidak, walaupun beda nggak terlalu jomplang banget. Nah, dari pendidikan juga sudah bagus dan memang harus berbeda, nggak boleh sama. Ya kalau sama berarti nggak ada perubahan dong. Iya, betul. Ya nggak, padahal mah dunia semua berubah. Oke Bapak, baik, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, dari video tersebut nih terdapat dua unsur ya. Yang pertama tentang ekonomi pada masa Orde Baru dan juga masalah sosialnya. Jadi pertama saya mau minta pendapat dari tim pro terlebih dahulu. Dipersilahkan. Dari video yang tadi ditayangkan, kami sangat setuju dengan Ibu yang ada di dalam video tersebut. Memang betul yang Ibu ucapkan. Memang benar pada masa itu semua bahan pangan ataupun sandang sangat murah. Bahkan BBM pun murah pada masa itu. Kami pernah membaca atau melihat video yang lewat di media sosial. Stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik sehingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang sendiri dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencanaan pembangunan jangka panjang yang sekitar 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita. Pelita 1 lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Pelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Pelita 4, hasil yang dicapai pada pelita 4 diantaranya adalah swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Untuk pelita 5 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, dan sektor industri khusus industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Oke, baik. Silahkan tim kontra, ada yang ingin disampaikan? Menurut kami, adanya program pelita ini jauh dari kata berhasil, karena ketika pelita ke-6 dijalankan, justru menimbulkan krisis ekonomi yang menyebabkan adanya pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Kemudian ketika masa Bapak Soeharto, partai-partai serta pres dibatasi sehingga masyarakat Indonesia tidak bebas untuk menyampaikan pendapatnya, di mana untuk bebas berpendapat adalah hak asasi manusia. Jadi secara tidak langsung hak kami dilanggar.
Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya kita simak video penjelasan dari siswa yang tidak mengalami masa Orde Baru. Kan kamu nggak ngalamin masa Orde Baru nih. Kira-kira apa sih yang kamu ketahui tentang masa Orde Baru? Baik, sebelumnya tuh saya tuh emang belum pernah ya ngalamin, atau belum pernah lagi tidak mengalami masa Orde Baru. Tapi orang tua saya tuh pernah ngalamin, terutama ayah saya. Nah, dimana ayah saya tuh udah ngalamin pada saat zaman SD sampai kuliah. Itu kan masa Orde Baru tuh kalau nggak salah pada tahun 1966 sampai 1998 kan. Nah, itu tuh pada saat itu setahu saya pada masa Orde Baru tuh dipimpin oleh eranya tuh era pemerintahannya dipimpin oleh Pak Soeharto. Bener ya? Iya. Nah, Pak Soeharto itu kan menurut saya tuh banyak banget kebijakan-kebijakan yang beliau bikin pada saat masa Orde Baru. Terutama pada saat pembangunan yang ada pada saat itu. Terpaut juga ada ekonomi, cuman dari saya sendiri ya, itu lebih bagus di pembangunannya. Soalnya situ pembangunan pada masa itu tuh bisa dibilang berjalan dengan baik tuh. Apalagi ada kebijakan kalau nggak salah namanya itu Repelita. Repelita tuh singkatannya itu dari rencana pembangunan 5 tahun. Nah, itu tuh menurut saya kebijakan itu bagus banget. Soalnya seperti kita tahu kan pada tahun segitu kan Indonesia tuh masih baru-baru merdeka kan ya, belum terlalu maju banget gitu. Nah, gara-gara ada pembangunan itu malah kesana tuh jadi membangun negeri itu lebih baik lagi gitu. Nah, tapi di samping itu juga orang tua saya itu pernah cerita tuh dalam bidang religi, dimana pada saat itu tuh pada saat masa Orde Baru di religi tuh di agama Islam itu tuh ada banget perlindungan di sana, kebijakan yang turut ke agama Islam gitu tuh. Namun di samping itu walaupun banyak kalau misalkan ada kelebihan pada suatu, tentunya masih ada kelemahan kan. Iya. Walaupun di situ kan pada saat masa Orde Baru tuh kelemahannya ada beberapa yang saya tahu tuh adanya pelanggaran HAM. Dimana tuh kayak ada rasisme terhadap etnis Tionghoa ya kalau nggak salah tuh ya. Itu kan emang kalau dalam segi kemanusiaan itu buruk tuh ya. Dimana kan harusnya kan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika kan. Masa dipecah-pecah gitu di perbedaan antara etnis dan etnis lainnya, antara ras dan suku-sukunya kan pasti ngaco gitu kan ya. Emang itu kurang setuju sih. Walaupun di samping itu juga banyak kelebihan yang beliau bikin pada masa Orde Baru. Terus satu lagi untuk kekurangannya tuh adanya maraknya tuh adanya korupsi, kolusi, sama nepotisme. Di situ tuh banyak banget tuh korupsi antar menteri dan lain-lainnya tuh. Itu emang buruk sih pada masa itu. Terus juga ada tragedi kalau nggak salah pas itu tragedi Trisakti. Itu kan kayak demo gitu ya, demo dari mahasiswa Universitas Trisakti. Itu kan untuk tujuan demo tersebut tuh untuk menurunkan kekuasaan dari Pak Soeharto, karena pada saat itu Pak Soeharto menjabat sampai 32 tahun. Nah, itu tuh emang tragedinya udah banyak menewaskan beberapa mahasiswa sih. Ya walaupun begitu walaupun di situ terkenalnya emang kurang baik ya. Cuman menurut saya sih lebih di samping itu juga masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang beliau buat gitu ya. Kira-kira nih, kalau kamu ada di zaman masa Orde Baru, menurut kamu bakal lebih nyaman masa zaman Orde Baru atau zaman sekarang sih? Oke, nah menurut saya sih kalau misalkan dibandingkan pada masa Orde Baru ya, mungkin lebih baik daripada masa sekarang, masa reformasi. Kenapa? Soalnya pada masa Orde Baru tuh ada tuh yang namanya beasiswa Super Semar, atau biasanya juga disebut Yayasan Super Semar. Nah, itu tuh menguntungkan banget bagi para siswa pada masa itu. Apalagi kan sekarang tuh saya tuh kan udah kelas 12 kan sekarang kan. Apalagi kita tuh udah udah raih-raih untuk mendapatkan beasiswa gitu, untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan pada sekarang tuh kayak ada semacam beasiswa Super Semar, mungkin lebih mempermudahkan para siswa untuk bisa masuk perguruan tinggi mereka yang ingin mereka pilih gitu kan. Nah, menurut saya tuh emang lebih baik sih kalau misalnya dari segi pendidikan ya. Soalnya kan masa sekarang tuh banyak sih, emang banyak masa sekarang tuh beasiswa. Cuman lebih dipersulit akan suatu hal gitu, something atau apapun gitu kan. Dibandingkan dulu itu kalau misalkan untuk kita mendapatkan beasiswa itu kayak lebih mudah tuh. Soalnya kan kalau ada masa dulu kan, kalau sekarang tuh udah banyak terpengaruh hal-hal lain kan, apalagi udah perkembangan teknologi yang bukannya berarah ke positif tapi malah ke arah negatif. Kalau zaman dulu kan kita lebih fokus ke nggak terlalu fokus ke gadget ataupun ke teknologi lain, lebih fokus ke dalam ilmu gitu kan. Nah, karena pada saat itu tuh kalau dalam segi pendidikan ya mungkin lebih baik daripada zaman sekarang. Nah,
Terus kalau misalkan kita lihat dari politiknya, itu kan memang dulu bisa dibilang marak juga korupsi, nepotisme. Tapi nggak bisa dipungkiri sekarang juga sama aja gitu kan. Malah mungkin lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya sih kalau misalnya kita bandingin ya, ini pendapat saya pribadi ya sebagai siswa pun saya jujur belum jujur lagi. Saya tidak pernah mengalami masa Orde Baru tersebut. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke sejarah, baca-baca tentang masa Orde Baru, menurut saya masa Orde Baru itu lebih baik sih daripada masa sekarang. Apalagi kepemimpinannya pada saat itu Pak Soeharto tuh bisa memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dan itu tidak, walaupun ada beberapa kekurangan, tapi banyak keberhasilan yang ia raih gitu. Itu aja sih. Makasih Gio. Iya, sama-sama. Dari yang telah dijelaskan oleh siswa tadi nih, terdapat satu fokus yang kita ambil yaitu di bidang pendidikan tentang beasiswa Super Semar. Saya ingin mendengar pendapat dari tim Pro, dipersilahkan. Yayasan Super Semar adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 16 Mei 1974 oleh Presiden RI kedua Soeharto yang bertujuan dunia pendidikan di Indonesia dengan bantuan pemberian beasiswa. Setahun setelah berdiri yaitu pada tahun akademi 1975, yayasan ini untuk pertama kali menyalurkan beasiswa kepada 3.135 mahasiswa perguruan tinggi negeri di lingkungan Depdikbud. Rinciannya, rayon A dengan uang beasiswa sebesar 15.000 per bulan untuk mahasiswa di Jakarta. Ya, rayon B dengan uang beasiswa 12.500 per bulan. Oke, terima kasih. Berikutnya saya mau dengar pendapat dari tim kontra. Tetapi pada masa Bapak Soeharto terjadi tragedi Trisakti yang memakan korban kurang lebihnya 4 orang, yang juga memicu mahasiswa lain juga ikut demo untuk melengsarkan Bapak Soeharto dari jabatannya dan memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap masa pemerintahan itu terdapat baik buruknya dan dampak positif serta negatifnya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh membanding-bandingkan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya. Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.